Shalom, puji Tuhan di pagi hari yang indah ini penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Kita umat pemenang. Amin. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkautai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum-Nya bagi segala orang yang diperasnya, dan Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada hamba-Nya, perbuatan-perbuatannya kepada orang-orang KFG. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Tetap dalam hadirat Tuhan kita percaya. Kita bertemu lagi di tempat ini bukan karena rutinitas kita, tapi kita percaya karena Tuhan baik memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu 1 minggu yang lalu. Kami hadir di tempat ini hanya untuk hormat satu kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah hadirat Tuhan nyata di tempat ini untuk kami selalu sembah Engkau, memuji Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami yakin Tuhan, bila mana pujian penyembahan dinaikkan dari tempat ini, kami akan dapat melakukan aktivitas rutinitas kami di dalam pekerjaan kami, usaha kami, sehingga kami tetap percaya pada satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang menjadikan kami indah, yang menjadi pilihan yang benar di hadapan hanya Yesus. Tidak ada nama lain, hanya Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Kami siap untuk menerimakan firman-Mu. Bila mana ada kuasa yang tidak senang dengan acara pertemuan ibadah kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan di dalam dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus, sehingga setiap lutut bertelut kepada Engkau untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kau juga berkati rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan, Kau tibakan dengan selamat dengan tidak kurang suatu apapun. Yang mengikuti ibadah online juga Tuhan dapat menikmati hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Bukan karena kegagahan kami, kesombongan kami dalam melayani Engkau, tetapi hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus itu yang menyertai kami, yang memeluk kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami indah. Kami mau datang dalam hadirat, dalam kerinduan kami. Katakan sama-sama, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan, ku datang. Datang ya Bapa, dalam kerinduan. Kami mau memandang keindahan-Mu Tuhan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati
indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, Kau dan setia kepadamu Tuhan. Coba saya satu bangkit berdiri, kita mau katakan pujian ini dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan Kamu. Kami mau memandang keindahan-Mu Tuhan, keindahan ini hidup kami. Kami mau berikan segalanya bagi Engkau Yesus. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin jadikan kami di dalam ruangan ini sebagai mata-Mu ya Tuhan, biji mata-Mu yang terindah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, Kau dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, Kau dan setia kepadamu Tuhan. Katakan dengan segenap hati, jadikan aku. Kami adalah berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau yang memandang kami, Engkau yang memilih kami, karena Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar yang tidak pernah salah pilih untuk kami Bapa. Engkau tahu kehidupan kami, Engkau tahu pribadi kami. Kami akan bisa menghasilkan karya kami masing-masing, karena kami adalah pilihan Engkau Tuhan. Yang membuat kami indah adalah Engkau, karena karya salib-Mu di atas kayu salib yang sudah menebus kami. Thanks the Lord. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau dari tempat ini, dari mulut kami. Kami mau katakan, jadikan kami jadikan aku indah yang Kau pandang
dan mulia seturut karyamu. Hidup ajar kami untuk berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu tercurah untuk kami. Roh Kudus-Mu hadir untuk kami, memegang kami, memelukkan kami, sehingga kami dapat tiba di hadapan Engkau Tuhan. Yes, praise the Lord. Kepadamu Tuh jadikan aku indah yang Kau pandang mulia seturut karyamu, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sembah Dia. Oh, jadikan kami indah Yesus sesuai karyamu. Ajar kami berharap kepadamu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami datang kepadamu, menyembahmu, meninggikanmu. Yesus, Engkaulah pilihan kami, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Hanya satu nama, Yesus. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang Allah yang sangat kami tinggikan, Allah yang terpuji di atas segala nama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dengan segenap hatimu katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Kau bersujud dan berterima kasih kepada salibmu. Katakan, Engkaulah menjadi kemenangan kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi kemenangan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
sembur salibmu, katakan salibmu, kemenanganku, birumu, kesembuhanku. Sedapatimu katakan, terpujilah Tuhan. Jangan kau lihat kiri kananmu, jangan kau lihat kiri kananmu, kau lihat ke atas. Ada Yesus, ada Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam lubuk Ini kami, Pak. hatiku, ku sujud dan berterima Terus katakan, terpujilah, terpujilah. Silakan kau berdoa kepada Yesus. Ini kami Tuhan, jadikan kami indah Bapa. Ini kami pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali. Jangan lewatkan kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Praise the Lord. Ucapan syukur kami katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam lubuk hati kami hanya satu nama yang memberikan kuasa, Yesus Kristus yang memberikan kekuatan buat kami. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita ya, amin ya. Jangan lesu-lesu, pokoknya kita nggak usah lihat siapa-siapa, kita lihat ada Tuhan kita, ada kuasa yang memberikan pujian untuk kita. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, kita percaya ada kuasa di dalam Yesus kita, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku,
Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Katakan dengan semangat, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Haleluya Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami, karena kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa yang lain. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa itu pada nama itu. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Siapa untuk melompat untuk Tuhan kita? Ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, kita percaya Yesus kita adalah nama yang berkuasa dari segala nama. Amin. Oleh sebab itu, Tuhanlah gunung batu kita, Tuhanlah mazmur kita. Kita tetap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Amin. Lebih lagi kita bergoyang untuk Yesus kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung bergoyang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita. Amin. Yuk sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk dilaut firman Tuhan. Kau yang lebih tahu di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang lebih tahu untuk membuka jalan kami. Karena kami yakin dan percaya dengan pilihan kami tepat. Yesus kami tidak pernah gagal. Kami tahu Tuhan, itu banyak ujian-ujian yang Tuhan Yesus berikan, tetapi itu tidak melebihi dengan pencobaan-pencobaan kami ya Bapa. Karena kami berada di koridor yang benar. Walaupun kami merasa gelisah, kami merasa takut, tapi kami tidak pernah salah pilih bahwa Yesus kami tidak pernah gagal untuk merangkai kami, menenun kami dengan cara yang akan membukakan jalan untuk kami. Karena pilihan yang benar hanya di dalam Engkau. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan untuk kami. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Biar pujian ini menjadi doa dan menghantarkan firman Tuhan. Engkau yang lebih tahu
Engkau yang lebih mengerti. Amin, amin. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Biar musik untuk memuji Tuhan. Saya untuk jemaat bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk dilaut akan firman Tuhan. Biar firman itu menjadi dupa yang harum untuk kami, Bapa, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami mempunyai kepastian keselamatan akan Engkau. Kami mempunyai pilihan yang benar oleh karena kasih setiamu Tuhan. Katakan pujian ini kaum pria, katakan pujian ini kaum wanita. Berdoa untuk Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang pernah lalai, menepati janji. Biar kaum pria katakan pujian ini, kaum wanita berdoa akan firman Tuhan. Katakan pujian dari Allah. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kaum wanita katakan pujian, kaum pria berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ada cara yang ajaib bagi Engkau untuk kami. Ada cara yang ajaib, Engkau bisa mengirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Ada caramu yang ajaib, Kau pulihkan gereja kami di tempat ini. Oleh sebab itu, kita katakan sama-sama, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepat. Kami klaim pujian ini Tuhan, dengan mulut lidah bibir kami katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. One more time katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Bapa, Engkau dengar Tuhan. Kami percaya kami adalah pemenang. Kami percaya Engkau tidak pernah ingkar janji. Kami percaya semuanya Engkau akan genapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami deklarasikan pada pagi hari ini. Kami menjadikan diri kami, hati kami sebagai tanah yang subur untuk siap menerima benih firman-Mu. Karena kami menjadi kuat oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan, saat ini kami melihat Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu pribadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tuhan, kami letakkan semua kemampuan kami, kepandaian kami, dan semuanya Tuhan yang kami bisa. Kami percayakan semua saat pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus yang berkuasa, hadirat Tuhan yang nyata, melawat kami semuanya. Sehingga kami pulang Tuhan. Berbeda dengan kami datang. Segala beban, segala persoalan, segala permasalahan Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar percaya yang benar. Gimana sih percaya yang benar? Selama ini kita tahu, kita percaya sama Tuhan, kita percaya. Kita percaya Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Kita percaya. Kita percaya kita sudah dimerdekakan dan kita adalah anak Tuhan, kita percaya. Tapi kenapa nggak ada perubahan dalam hidup kita? Karena Tuhan jelas bilang untuk nanti tema Natal kita, aku datang untuk memberikan hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Ya, kenapa banyak orang yang masih mengeluh, menggerutu segala sesuatunya. Padahal Tuhan ngomong, kelimpahan itu termasuk damai sejahtera, termasuk sukacita, termasuk harmonis, termasuk bla bla semuanya. Ya, kita belajar ya. Yuk, sudahkah Om Andreas? Oke, percaya yang benar, dasar firman saat ini adalah di Kejadian 15 ayat yang ke-6. Boleh tolong masing-masing. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Sekalian boleh saya minta tolong Om Marcel untuk bacain. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Karena suaranya paling lantang. Oh, mic-nya. Mic. Oh ya, yang online biar dengar, Om. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Silakan duduk. Nah, terima kasih Om Marcel. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, percayalah Abram. Nah, percayanya seperti apa sampai Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran, gitu. Abram sama dengan kita ya. Oke. Next, naik. Nah, kita mulai ya. Yuk, Bapak dan Ibu, ya. Sebelumnya kita buka di dalam Lukas 10 ayat yang ke-27. Lukas 10 ayat yang ke-27. Basic kita tetap kepada cross. Tadi luar biasa lagunya, ada salibmu.
yang memulihkanku, salibmu yang menyembuhkanku, bilurmu ya yang menyembuhkanku, ya. Semuanya itu kepada cross, ya. Lukas 10 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, semuanya itu basic dasarnya kita kalau hidup di dalam Kristus itu adalah cross. Kalau kita percaya sama Tuhan, apa sih artinya? Kenapa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi itu bagaimana sih? Gitu. Ya, yuk Om Andreas kembali. Ya, ini basicnya. Jadi kita harus introspeksi diri, kita harus memiliki cross itu dalam hidup kita. Karena ini perintah Tuhan. Kasihilah, kalimat kasihilah itu artinya perintah, tidak bisa ditawar, itu mutlak. Ya, kasihilah, perintah lah, gitu kan. Nah, secara ke atas, ya, itu disebutin bahwasanya pertama, artinya kita mengasihi Tuhan itu seperti apa sih? Kita harus berserah penuh. Saya coba untuk paparkan, ya, untuk bisa dimengerti dan dipahami. Berserah penuh, yaitu menyerahkan seluruh hidup, ya, pikiran, perasaan dan keinginan kepada Tuhan dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Ya, nah, jadi kita itu udah, Tuhan ngomong udah kamu nggak perlu mikir, problemmu itu nggak perlu mikir. Terus kemudian Tuhan ngomong yang kedua, tanpa syarat. Kepercayaan yang tidak bergantung pada hasil atau keadaan, melainkan tetap teguh meskipun menghadapi kesulitan. Ya, yang ketiga, bertindak sesuai firman, mempercayai firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan ajarannya, karena firman yang tidak diikuti tidak akan memberikan hasil. Yang keempat, wujud iman percaya harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tindakan nyata seperti melompat mempercayai. Ya, mempercayai. Apapun yang di depan itu mempercayai. Jadi itu, wujud arti dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi adalah seperti itu. Rinciannya. Kalau itu kan terlalu global untuk dikatakan bahwa ya aku mengasihi Tuhan. Tapi gimana ukurannya segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Yaitu jika kita bisa berserah penuh terhadap segala persoalan. Artinya tidak ada stres, tidak ada depresi di hidup kita. Kita benar-benar percayakan Tuhan kita luar biasa. Tidak akan ada lagi yang mengkhianati Tuhan. Tidak akan lagi ada yang menukar Tuhan. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, terus kepercayaan kita walaupun sekarang kenyataannya di depan mata belum terjadi apa yang kita minta, tapi kita tetap teguh, kita percaya kepada Tuhan. Bahwasanya next indah pada waktunya. Jangan hanya sampai di teori doang. Terus kemudian yang ketiga, nah kita percaya kepada Tuhan untuk mengukur itu adalah apa? Kita bertindak. Kita bertindak, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bertindak, kalau seandainya kita mendoakan, kita berdoa, Tuhan beri aku pekerjaan yang baik. Ya kita harus bertindak seakan-akan mengerjakan sesuatu yang baik. Sama Bapak dan Ibu yang saat ini lagi kami rintis. Saya usaha untuk buka PO segala macam. Pada saat saya berdoa untuk PO ini yang saya berusaha untuk launchingkan, saya yakini, waduh ini pasti banyak yang pesan. Padahal udah ada pesan, hari ini di launchingkan, nggak ada yang pesan. Tapi saya bertindak seakan-akan ini banyak banget pesanan ini. Saya bayangkan orang-orang itu datang, orang-orang itu WA, orang-orang itu menjawab semua itu. Itu saya lakukan. Tapi mata saya melihat, enggak. Kenyataannya enggak. Tapi saya tetap percaya. Tiba saatnya Tuhan yang tahu kemampuan saya untuk mengelola itu. Kalau tiap kali begitu saya launching langsung banyak, belum tentu saya bisa nanganin.
Nah, seperti itu. Ya, tapi manusia maunya saknyek sadek. Iya kan? Saknyek sadek, tahu kan? Sekonyong-konyong koder. Ya, sekejap mata. Begitu kita ngomong amin langsung aman. Ya. Nah, itu kalau kita nuntut seperti itu, kita belum mengasihi Tuhan. Jangan dibilang itu kita memaksakan kehendak kita, terus mulut kita ngomong mengasihi Tuhan. Enggak. Nah, ini seringkali kenapa percaya kita goyang gitu loh. Ya. Jadi apa yang dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu seperti itu. Letakkan akal budi kita. Kita melangkah saja. Nah, sebagaimana Abraham dikatakan, dia keluar dari Ur Kasdim. Abraham itu orang yang kaya loh. Nanti kita belajar ya dari sosok pribadi Abraham. Bagaimana dia dikatakan dia mengasihi Tuhan, padahal dia hidup dari orang tua yang menjual patung berhala. Keluarganya bukan keluarga orang percaya. Sekelilingnya bukan keluarga orang percaya. Di Ur Kasdim itu keadaan kotanya seperti itu. Tapi kenapa Tuhan melihat Abraham punya bibit percaya? Ini yang akan kita kupas. Karena kita belajar lebih dalam supaya doa kita terjawab. Doa kita akurat. Ya. Terus yang kedua, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Gimana sih cara kita mengasihi? Oh, kalau ini teman saya susah, saya kasih uang. Kayak kemarin, oh kelihatannya susah, kemudian dikasih uang. Apakah cukup seperti itu? Enggak. Tidak cukup seperti itu. Ya, tidak cukup seperti itu. Nah, secara vertikal, karena sesama kita itu nyata, karena itu yang berhadapan, emosinya sama, segala sesuatunya sama, egonya sama, ya, itu yang firman Tuhan mengatakan apa? Bagaimana kita harus hidup dengan sesama kita? Pertama di sini dikatakan jujur dan konsisten. Ya, berkata jujur dalam setiap situasi dan menjaga konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Apa yang diomongin harus sama dengan apa yang dilakukan, sehingga menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya. Terus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perkataan yang telah dibuat. Menepati janji, memegang teguh janji dan komitmen yang telah dibuat kepada orang lain. Dan kita transparan, tidak ada tipu-tipu. Nah, ya, itu artinya kita mengasihi sesama. Gitu. Jadi kita tahu benar kondisi orang itu dan kita melakukan dengan segenap hati kita sama seperti diri kita sendiri. Karena segala perlakuan yang tidak baik pun kita tidak ingin diperlakukan begitu. Ya, ada firman Tuhan mengatakan jika engkau ingin saudaramu melakukan terhadap kamu, maka dari itu kamu harus melakukan dia seperti itu. Itu kita mengasihi sama-sama, ya. Jadi cross, kita berpijak dulu di dalam hidup iman orang percaya, cross itu tidak boleh tidak ada, harus ada dan wajib. Ya, yuk. Ketiga, nah ini kita belajar pada sosok Abraham. Karena tadi kalimat dikatakan kepercayaan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, itu saya dapatkan 3 bulan yang lalu. Tapi sebelumnya, kalau sebelumnya wujud dari kita percaya kepada Tuhan, saya mau undang untuk bangkit berdiri. Siapa yang deklarasikan untuk bulan yang lalu itu Tuhan adalah gembalaku. Apakah itu menjadi afirmasi bagi kehidupan sehari-hari, setiap hari, setiap pagi? Kalau setiap pagi pasti ada kesaksian. Ya, mari saya undang juga untuk afirmasi, yuk kita ucapkan, Tuhan disenangkan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita baca, Tuhan adalah gembalaku. Sebagai wujud rasa iman kita kepada Tuhan dan benar bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ya. Mazmur 23, Om Andreas. Jadi kita deklarasikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kita. Ya, pada saat membaca ini pikiran kita jangan macam-macam, pikiran kita jangan kemana-mana, kita fokus terhadap ini agar firman itu hidup di dalam pribadi kita masing-masing. Yuk, 3, 2, 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia
Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang poin 6 ini, kebajikan dan kemurahan belaka. Sedikit saya mau saksi di sini. Saya tetap ucapkan ini di pertama kali saya bangun tidur. Saya selalu ucapkan Mazmur 23 ini. Ya, kapan waktu itu di Komsel saya pernah saksikan bahwasannya saya diberi tugas untuk menyelesaikan kios yang di Tanah Abang yang kena denda 1,9 miliar. Waktu itu. Nah, terus kemudian pada saat itu sudah diinformasikan kepada saya katanya disetujuin. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ya kan? Pada saat itu saya terima disetujuin tapi ternyata tidak saat itu. Saya bilang, bos saya tidak akan mau membayar. Nah, kalaupun memang akhirnya harus dibayar, nggak tahu cara saya seperti apa. Itu. Jadi saya terus perkatakan terus semuanya itu. Dan Bapak Ibu tahu hari Jumat kemarin bos saya sudah tanda tangan. Artinya semua sudah clear dan clean. Gitu. Caranya sungguh ajaib. Ini berurusan dengan satu perusahaan properti yang besar. Nah, pada saat dinyatakan udah clear dan clean, bos saya harus tanda tangan, itu saya haleluya. Hari Kamis saya terima kabar, haleluya, hari Jumat tanda tangan. Sampai segitunya Tuhan. Jadi kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti kita. Ya. Nah, dengan demikian saya terbebas dari beban itu, gitu. Jadi apapun persoalan kita, kalau kita benar-benar kita yakin dan percaya kepada Tuhan dengan segenap, maka dari itu Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti aku seumur hidupku. Jadi artinya tidak perlu khawatir. Apalagi sekarang ada bos kita nih. Ya, kamu harus saksi kebajikan dan kemurahan. Enggak semuanya di sini bos-bos. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Ya, benar. Kalau dikatakan amin, jadilah Tuhan, gitu. Jangan, tapi bersyukur ada Bapak yang lain ditunjuk sama Launi, berarti kamu memberikan kuasa loh. Berarti berkatmu yang ke sana loh. Kamu mengalihkan sendiri. Haleluya. Yuk kita mulai dari perkataan kita yang benar. Yuk, yang ketiga, yuk di slide yang ketiga kita belajar dari sosok Bapak kita yaitu Bapak Abraham. Yuk kita belajar agar kita tahu ya. Di sini kalau silsilah siapa sih Bapak Abraham itu? Bapak Abraham itu adalah keturunan ke-10 dari Nuh. Waktu itu kita tahu ya, Nuh hanya tinggal Sem, Ham, dan Yafet dan Nuh sendiri. Nah dia dari keturunan garis anaknya Nabi Nuh yaitu Sem. Ya, terus habis itu, nah bapaknya Abraham itu namanya Bapak Terah, itu pembuat dan pedagang patung berhala. Gitu. Jadi di kota Urs Kadim yang tempatnya Abraham itu kota yang penyembahan berhala. Gitu ya. Latar belakang kehidupan rohani itu dari keluarga penyembah Allah-Allah yang lain, bukan dari penyembah Tuhan yang Maha Esa. Itu dinyatakan di Yosua 24 ayat 2. Di situ ditulis Abraham itu latar belakang keluarganya adalah penyembah Allah-Allah yang lain. Nah, dengan kita tahu bagaimana kehidupan Abraham, nah itu jadi tapi Tuhan melihat dia percaya, ya. Nah terus kemudian, nah Abram pada saat itu bisa mengenal Tuhan gimana sih? Padahal lingkungannya itu adalah lingkungan penyembah berhala, ya. Panggilan langsung dari Tuhan. Kejadian pasal 12 menyatakan bahwa Tuhan secara langsung memanggil Abram. Tuhan ya
Di situ Tuhan menjumpai secara pribadi dengan Abram. Gitu. Artinya apa? Mungkin sekeliling ini, kalau sekeliling kita orang-orang gak benar atau mungkin orang mengatain kita gak benar, tapi percayalah Tuhan melihat kita ada nilainya, ada value-nya. Gitu. Jadi Tuhan tidak ngejudge seperti orang-orang itu. Ya. Terus kemudian ini di sini nggak ada. Nah, perintah Tuhan untuk Abraham pergi dari Ur Kasdim itu langsung disampaikan. Padahal kalau kita tahu Abraham ini dari keluarga kaya raya. Dia bukan dari keluarga kekurangan. Kalau dari keluarga kekurangan kamu pergi langsung enak. Tapi dia adalah seorang yang kaya raya. Dan dia harus tinggalkan rasa nyaman itu untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan tidak sampaikan pergi ke Ur Kasdim. Ya. Dan Abraham percaya saja. Coba kita flashback ke kita. Seandainya kita dalam posisi itu. Dalam posisi Abraham, apakah kita mau percaya? Seandainya. Ini contoh nih Om Loni. Dia merasa hatinya tergerak untuk pindah ke Bogor. Ya kan? Betul? Nah, kalau Tuhan yang suruh tiba-tiba tinggalkan itu Tangerang dengan segala apa yang kamu punya di sana, pergi ke Bogor. Apakah nggak ngomong, ya Tuhan aku jalan gitu. Haleluya. Ya, jadi langsung dia tidak nawar-nawar, dia tidak mempertimbangkan, dia tidak memakai akal budinya, tapi dia percaya sepenuhnya. Nah, terus ketaatan dan iman Abraham, pengenalan ini tumbuh menjadi iman dan ketaatan yang luar biasa. Abraham merespon panggilan Tuhan dengan imannya, meninggalkan kehidupan yang mapan dan nyaman di Ur Kasdim dan pergi ke tempat yang tidak diketahui semata-mata karena percaya kepada Tuhan. Karena Abraham itu walaupun dia menyembah berhala, dia mempunyai pemikiran, ini alam semesta ada, pasti ada penciptanya. Gitu loh. Pasti ada penciptanya, itu yang membuat Abraham mencari Tuhan. Nah ini kata-katanya ya. Abraham dari orang yang tidak percaya mencari Tuhan karena dia yakin ini yang menciptakan alam semesta adalah ada penciptanya. Ada sosok yang maha kuasa. Dialah yang punya semuanya, dialah yang disebut Tuhan. Nah, kehausan dan kelaparan Abraham itu loh yang harus kita milikin. Yang harus kita punya. Gitu. Kalau aku hidup sampai dengan hari ini karena kuasa Tuhan, siapakah Tuhan itu? Itu yang kita harus kenalin dia. Siapa sih? Gitu. Siapa? Agar apapun yang kita doakan itu menjadi benar. Gitu. Menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapa sih? Gitu. Ya, itu yang membuat Abraham awal dari seperti itu dia percaya dan dia taat. Pada saat Tuhan datang menemui Abraham langsung, dia percaya. Itulah sosok kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Udah gak mikir-mikir, udah langsung gitu. Itu harapan Tuhan untuk kita semuanya. Gitu ya, oke. Next. Yuk, next. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Kita lihat perjanjian dengan Abram. Ya. Kita buka dulu di dalam Kejadian 12. Yuk kita belajar di Kejadian 12 yang tadi panggilan Abraham. Kejadian 12. Ya.
Gak afdol kalau nggak baca. Demikian firman Tuhan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Apakah itu sudah terjadi? Itu baru janji Tuhan loh sama Abraham. Kamu pergi. Nah begitu Abraham pergi meninggalkan Ur Kasdim, apakah itu terjadi? Belum. Itu nggak terjadi. Belum terjadi. Ya. Nah, terus kemudian kita lihat tadi, tetap di slide yang ketiga boleh Om Andreas. Nah, berkat yang diterima Abraham, janji Tuhan, saya berusaha untuk ini juga, janji Tuhan di Kejadian 12 ayat 3 yaitu janji Tuhan secara pribadi dan secara universal itu ada di Badah yang ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu secara universal, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kalau tiba-tiba Tuhan hari ini ngomong kepada kita seperti itu, apakah kita bisa mempercayainya? Abraham orang yang pintar, orang yang kaya, dia pasti pakai begini. Ah masa sih? Aku udah umur berapa? Ya. Jadi di sini kita belajar karena tadi dikatakan bahwa Abraham ya secara universal semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat dari Abraham. Ayat berikutnya dikatakan kita adalah juga anak-anak Abraham. Apa yang dijanjikan Tuhan terhadap Abraham itu juga janji yang terpakai di kita. Oke, yang akan kita dapatkan. Artinya apa? Kalau gitu ayat-ayat ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bapak dan Ibu di sini, salah satu yang membuat batu sandungan kita untuk percaya kepada Tuhan, cara satu yang menjadi penghalang untuk kita tidak mengasihi sesama kita adalah ini. Telinga kita begitu peka dan tipis kalau kita diomongin orang. Itu yang membuat ganjalan di dalam hati kita seringkali kita nggak terima. Tapi percayalah, mulai pagi hari ini karena Tuhan memberikan janji, siapa yang mengutuki engkau, Tuhan sendiri yang akan berurusan untuk mengutuk orang itu. Tapi siapa orang yang memberkati kita, Tuhan sendiri yang akan memberkati orang itu. Itu jaminan dari Tuhan. Jadi kita nggak perlu pusing, kita nggak perlu gusar, kita nggak perlu marah terhadap orang-orang yang jahat sama kita. Ini janjinya. Ya, udah terserah Tuhan. Penghakiman adalah hakku, Tuhan kan ngomong seperti itu. Ini janji yang akan kita kupas dulu, nih. Jadi nggak perlu pusing. Ya, kita fokus aja kepada Tuhan supaya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikutiku seumur hidupku. Hati kita harus bersih. Jangan mau fokus terhadap situasi dan kondisi orang-orang fasik di luaran sana. Ya. Terus kemudian janjinya. Nah, warisannya ini. Warisan secara fisik di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-8. Nih, warisan secara fisik 17 ayat yang ke-8. Ini janji Tuhan kepada Abraham sama dengan Tuhan kepada kita. Ayat yang ke-17, pasal 17 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan, kepadamu Abraham dan kepada keturunanmu kita semuanya, ya kita semuanya, kuberikan negeri ini yang kau diamin sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku menjadi Allah mereka. Pada saat saya baca firman ini, saya katakan saya amin Tuhan, saya sekarang di mana kami tinggal, di Bogor, aku percaya Bogor engkau berikan kepadaku. Kita harus berpikiran yang besar, kita percaya. Ya, karena ini janji Tuhan. Karena ini adalah komitmen Allah kepada kita keturunan Abraham. Berani enggak? Kita sekarang harus iman kita yang besar, percaya kita yang besar. Ya. Terus
perjanjian yang kekal di Ibrani 11 ayat yang ke-10. Ibrani 11 ayat yang ke-10. Ibrani 11 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jika Tuhan yang sudah memberikan kepada kita, Dia tidak akan mengambil. Maka dari itu bagi Bapak dan Ibu yang jika saat ini belum ada tempat tinggal atau apa, jangan pernah berkecil hati. Perkatakan saja dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan di mana engkau inginkan. Gitu. Karena jelas-jelas Tuhan memberikan kok itu secara pribadi dan universal. Selama ini yang menghalangi kita adalah apa? Keminderan kita, ketakutan, keraguan kita, mosok si piye to? Tapi keadaanku sekarang seperti ini, bagaimana mungkin? Itu kan mustahil. Padahal mulut yang sama nih mengatakan tiada mustahil bagi Tuhan kita. Ya, ingat. Ya. Karena di situ dikatakan, ya, kita baca sekarang kita baca di dalam Kejadian 15. Yuk kita baca di dalam Kejadian 15. Nah ini luar biasa. Kejadian 15, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Sebentar, perjanjian Abraham. Ya, sebentar. Perjanjian Abraham di pasal 15 ayat yang ke-1. Ya, di situ dikatakan demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyet itu. Abraham di sini sudah kaya, teramat sangat kaya kondisinya. Nah, terus habis itu lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Pada saat itu Abraham melihat, pada saat itu dia tahu dia punya kekurangan, enggak? Dia tidak punya keturunan. Mustahil untuk percaya, mustahil. Enggak mungkin. Sama seperti kita, kalau kita menghadapi persoalan kemudian kita konfirmasi dengan kondisi kita pasti akan ngomong juga mustahil. Tapi Abram hanya dari benih yang dia tadi percaya bahwa semesta ini pasti ada yang mencipta. Hanya itu, sesederhana itu sebenarnya benih percaya Abraham kepada Allah. Tapi dia bisa mengembangkan segede seperti ini sampai dikatakan Bapa orang beriman. Ini yang harus kita pelajarin. Artinya apa? Kita semua bisa memperbesar kapasitas kita. Tuhan hanya minta jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, yang kita lihat kasat mata kecil banget, pernah lihat biji sesawi? Kecil banget. Berarti selama ini kita sekecil itu aja kita belum capai. Nah itu. Ya. Jadi kita harus ini. Yuk kita akan lebih lagi. Oke, next. Jangan mau kalah, kita anak-anak Abraham. Ya, komitmen Abraham. Nah, ini kita harus belajar, ya. Komitmen Abraham. Ya.
Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram, tadi yang tema itu, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, kita udah baca dari ayat 1 sampai dengan 5. Abram itu orang yang kaya, teramat kaya dan sangat kaya. Kondisinya seperti itu. Ya. Kemudian dia tidak mempunyai keturunan, usianya sudah 75 tahun. Tidak punya keturunan, maka itu kalau aku mati, Eliezer lah hambaku yang akan menjadi ahli warisnya. Ya, tapi Tuhan bilang, ayo kita keluar, lihat bintang di langit, itulah jumlah keturunanmu yang tidak bisa dihitung. Sesederhana itu loh, langsung Abraham bilang dia percaya kepada Tuhan. Yuk kita coba kaji. Sesederhana itu Tuhan percaya dan Tuhan anggap itu kebenaran. Coba kita berusaha menyelami nih. Sesederhana itu sebenarnya. Padahal kenyataannya apa kenyataannya? Dia tidak punya keturunan. Dia akan tinggalkan hartanya. Dia akan berikan kepada orang lain, itu pikirannya. Yang disampaikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan ngomong enggak. Yang jadi ahli warismu adalah anakmu. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Sesederhana itu. Dan Abram percaya. Apakah cukup dia ngomong percaya gini? Enggak. Tuhan melihat dalam kedalaman hati Abram, dia percaya. Maka itu Tuhan ngomong, inilah nilai plus Abram dianggap sebagai kebenaran. Nah ini, yuk kita jangan hanya sampai di bibir aja kita bilang percaya. Sampaikan di dalam hati keyakinan di mana kita sehari-hari pun kita bersikap, kita katakan percaya. Karena itu yang akan mempercepat. Visualisasikan dalam pikiran kita bahwa apapun yang kita mohonkan itu, jika itu berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah kita dapatkan. Sama seperti pada saat seorang wanita hamil. Dia tidak melihat anaknya, dia belum tahu itu anaknya. Seperti apa dia belum tahu. Tapi dia yakin dalam kandungannya ada satu kehidupan yang akan dia lahirkan nanti jika tiba waktunya. Ya kan? Dia percaya. Bapak sama ibunya dia percaya. Aku akan punya anak. Bukankah kita akan deklarasikan, kita ngomong aku akan punya anak. Padahal itu belum tahu loh. Nah, yuk kita belajar. Apapun yang menjadi kebutuhan kita yang kita pergumulkan, apapun yang sekarang permasalahan apa yang kita hadapi, kita akan belajar untuk coba mengaplikasikan, memvisualisasikan bahwa itu sudah kita kandung. Sudah kita kandung. Terus di dalam perjalanan itu, ya, di dalam perjalanan itu mungkin pada saat ibu-ibu yang tahu yang hamil, ada yang kayak kebo. Ada yang kayak kebo, dia artinya dia tidak pernah mengeluh sakit ataupun apapun, terus lempeng. Tapi ada yang harus bed rest, ada yang seperti itu. Nah, tapi pada saat itu seorang ibu pasti menikmati kan kehamilannya. Halo, seorang ibu pasti menikmati kan kehamilannya. Ya, walaupun mungkin kayak saya dulu waktu hamil siang-siang kondisi kita belum punya kita sudah punya mobil kita ini, tapi saya kerja, saya tetap kejar-kejar Kopaja naik angkot waktu saya hamil besar. Jadi ada orang pendek, gemuk, bulat, terus kemudian bawa drum band, lari-lari, itulah saya. Bisa ngebayangkan saya pendek, gede banget, naiknya sampai 20 kilo lebih, terus lari-lari, naik ke Kopaja seperti ini jadinya. Jadi ya, nah itu, jadi pada saat itu kita nikmati. Pada saat kita berdoa dan belum terjadi apa yang kita doakan, belajar untuk menikmati. Percaya itu proses dari Tuhan. Mengucap syukur. Pastikan pada saat kita hamil ada doa yang kita panjatkan kan? Dilus-lus gitu kan? Ada rasa syukur. Nah, seperti itu ya, kita ini. Nah, terus kemudian kalau dalam proses itu, kok Tuhan harusnya, Tuhan kabulkan dong doaku. Kok tambah ada persoalan, tambah ada persoalan, tambah ada persoalan. Benar?
Kadangkala kita mengharapkan misalnya masalah kita selesai, tapi justru bukannya selesai, kayaknya nambah. Betul? Pernah mengalami hal itu? Jangan pernah goyah, jangan pernah mundur. Sama seperti orang yang pada saat dia lagi hamil. Dia mau melahirkan, itu lagi kontraksi ya. Kontraksi. Iya. Nah, itu Nah, pada saat orang udah 9 bulan, pada saat waktunya itu akan mules setengah mati. Nah, sama. Pada saat kita memiliki sesuatu yang kita rindukan untuk kita dapatkan, justru bukannya jalan keluar, tapi justru masalah yang kita dapatkan semakin gencar saat itu, percayalah, justru di situ Tuhan akan jawab. Kalau kita tetap bertahan. Tapi kalau kita lemah, malah itu tertunda. Ya, di dalam satu firman dikatakan jangan kamu lemah sehingga kalau pada saat itu kamu terima, kamu tidak menjadi lemah. Jangan mundur. Sama. Jadi seperti orang hamil. Ya. Jadi bayangin sendiri-sendiri, yang ibu-ibu mungkin lebih gamblang untuk menggambarkan karena bapak-bapak belum tidak akan terjadi seperti itu. Ya, ketaatan sekarang di Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Nih, ini adalah salah satu dari kita bisa menerima firman Tuhan. Komitmen Abraham adalah aku hidup tidak bercelah. Janji dari 75 tahun usia Abraham untuk keturunan sampai dengan 99 tahun dan Sarah sudah kandungannya sudah tertutup, itu belum terjadi. Terus kemudian Tuhan masih bilang pada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Coba, kalau kita sudah ngedumel kali ya, saya itu sudah ngomel-ngomel pasti. Udah ngereok pasti. Bayangin. Nih, Abraham tetap mempertahankan iman percayanya dengan hidup tidak bercelah. Terus kemudian dikatakan nanti tahun depan si Sarah itu akan gendong bayi. Tahun depan akan gendong bayi. Ya, itu mustahil banget. Terus Abraham bilang, terus maka itu si Sarah ketawa, masakan itu. Akhirnya mereka merancang-rancang, mungkin bukan dari aku, dari ini. Nah, akibatnya jadinya salah. Silina. Jadi itu, Bapak dan Ibu jangan mencontoh hal yang sudah salah. Maksudnya Abraham karena si Sarah begitu, akibatnya salah. Tertunda kan? Gitu. Ya. Maka dari itu, ini kita belajar. Kita belajar percayanya yang benar. Gitu. Justru pada saat, ini 99 tahun mungkin udah masa ngap kali ya. Penantiannya sudah bosen. Ya kan? Sudah bosen si Sarah itu nunggu. Terus faktanya nggak mungkin. Tapi di saat ini sama dengan wanita yang lagi hamil mau melahirkan. Kontraksi. Kontraksi sama seperti itu. Ya. Nah, sekarang tanda apakah itu? Tanda perjanjiannya di Kejadian 17 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian firman Tuhan. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Oke, itu pada saat perjanjian lama. Yuk, next. Di sini ada yang ditulis di Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, yuk, next. Ini kayaknya slide terakhir ya. Nah, pembelajaran dari iman Abraham ini, Bapak dan Ibu, ya,
supaya kita, nah ini tadi yang saya bilang, pada masa penantian Tuhan izinkan proses. Karena ya, mintalah maka kamu akan diberikan. Pada saat proses menanti belum terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, disebut di sini. Nah, penantian penantian adalah bagian dari proses ilahi untuk membangun iman dan kapasitas diri. Penantian bukanlah tanda bahwa Tuhan lupa atau mengabaikannya. Benar? Amin. Percaya? Tuhan bukannya lupa dan mengabaikan. Ya, justru sebaliknya penantian adalah bagian dari proses Allah yang penuh tujuan. Dalam masa belum itu Tuhan mengajarkan kita untuk mempercayai Dia bukan karena hasil tetapi karena siapa Dia. Kebanyakan orang kalau sudah doanya kemudian dia terkabul, orang itu sudah dengan kegirangan, apakah dia mencari Tuhan lagi? Ini loh, kebanyakan kita seperti itu. Itu mungkin juga terjadi sama saya. Udah, ritmenya udah beda nih. Gitu. Ya, jadi Tuhan mau menekankan dulu kepada kita pada saat kita dalam proses itu siapa Dia. Kenal dulu kepada Tuhan supaya fondasi dasar percaya kita kepada Tuhan itu kuat. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita dalam saat ini mengalami masalah belum terjawab atas itu, benar nggak kita kenal sama Tuhan kita? Tahu nggak kita siapa Dia? Apakah hanya nyampe di mulut aja? Atau kita nyampe ke dalaman hati kita? Nah itu. Ya, dalam Kejadian 17 ketika Abraham semakin tua dan janji nampaknya tidak masuk akal, Tuhan datang lagi dan menyatakan diri sebagai El Shaddai, Allah yang maha kuasa atau bisa juga diartikan Allah yang cukup. Pada saat usia 99 tahun. Terus dengan kata lain Tuhan sedang berkata, aku sendiri cukup bagimu. Bahkan saat janjiku belum terlihat. Penantian bukanlah ruang kosong, melainkan tempat kita belajar mengenal Allah lebih dalam. Dan menyadari bahwa pemeliharaannya lebih penting daripada sekedar jawaban cepat. Nah, ya. Sebagai umat perjanjian baru, kita juga sedang hidup dalam masa penantian. Yesus berjanji sendiri akan datang untuk menjemput umatnya. Ini Yohanes 14 ayat 3, kita tidak bahas itu. Janji ini adalah harapan besar kita seperti janji Allah kepada Abraham dulu. Walaupun kita belum melihat penggenapannya, kita percaya bahwa janji itu pasti akan digenapi. Amin. Benar? Amin. Loyo. Amin. Lemes. Yang semangat gitu loh, Tuhan melihat. Kalau Tuhan yang berkata sendiri di sini, terus kemudian amin kita seperti itu, gimana Tuhan? Tuhan gak akan marah, tapi godek-godek aja, gitu lah. Iya, ya. Saat ini itu yang ditanyain, gitu loh. Pasti akan aku genapi. Kalau Tuhan bicara begitu, apakah kita amin, gitu? Amin. Ah, itu dia, contoh luar biasa. Iya dong gitu ya. Keyakinan itu memberi kita kekuatan dan pengharapan untuk hidup setia hari demi hari di tengah dunia yang penuh tekanan dan godaan. Itu Tuhan tahu. Maka itu Tuhan minta, kenali aku dulu. Kenali Tuhan dulu. Berkat itu bonus semuanya. Karena Tuhan bilang aku datang untuk memberikan kehidupan, hidup dalam segala kelimpahan. Tapi kenal gak siapa aku? Nah itu. Kita hanya sekedar sampai ditahu Bapak dan Ibu. Benar gak kita kenal Tuhan? Ya sama gitu. Gitu loh. Kita sok-sokan aja bilang, oh aku kenal Pak Prabowo. Ternyata hanya sebatas ditahu. Itu. Ya. Nah. Terus bagaimana menjalani masa penantian? Ini ya, kita harus mempercayai karakter Allah sepenuhnya. Dia adalah Allah yang setia, berkuasa, dan tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Kita buka di dalam Roma. Ini penting, jadi kita harus buka. Roma. Ini hari ini yang terakhir yang kita baca. Pasal 4. Bu Ina pasti masih ingat tuh. Hari ini ayat kita nyampe di Roma pasal 4. Cipopi itu pasti ingat. Ya Pak. Pak Abun yang meragukan. Katanya nggak dibaca benar-benar itu. Bohong ya. Oke, yuk kita belajar ya. Abraham dibenarkan karena iman. Ini luar biasa ayat ini ya.
Nah, tolong boleh dibaca nanti di rumah mulai dari ayat 1 tapi kita mulai dari ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup di dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, seperti Abraham adalah bapa kita semuanya. Jelas di situ dikatakan, ya. Nah, kita percaya nggak dari Kejadian sampai dengan Wahyu, janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Aku yang berjanji. Apakah engkau percaya? Nah, kalau Tuhan berkata begitu, amin, gitu dong. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Bapak dan Ibu, hidup kita akan sia-sia, hidup kita akan nelongso. Tahu nggak nelongso? Ya, kalau kita tidak percaya janji Tuhan, hidup kita akan babak belur, kita akan kesakitan. Saya yang sudah mengalami hal itu. Babak belur, benar babak belur. Benar Om Leksi? Bapak sentuh. Ya, itu saya udah ngalamin. Oke, percaya ya tadi ya. Terus yang kedua, kita perlu memahami bahwa penantian bukanlah bentuk penundaan yang sia-sia, melainkan ruang pelatihan iman di mana karakter kita dibentuk dan iman kita dikuatkan dan tetap konsisten melakukan pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan namanya. Ya, ayat yang ke-17 dan 18, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, nah seringkali orang pada saat hidupnya enak, hidupnya nyaman, dia lupa. Ya. Tapi pada saat orang sedang mengalami masalah, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi pada saat dia sudah sungguh-sungguh memulai, misalnya doa bisa sehari 4 jam misalnya. Tapi karena lama-kelamaan kok tidak dijawab, akhirnya menjadi 3 jam, akhirnya 2 jam, akhirnya tidak sama sekali. Males isinya hanya menggerutu. Aku sudah doa tapi aku belum dapatkan. Benar? Seringkali kita seperti itu. Tapi kalau kita tahu bagaimana kita menjalani masa penantian dan kita percaya sepenuhnya yang sebagaimana di dalam dasar Roma 4 ini, kita menghidupi ini, kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap bertahan. Yang ketiga, saat menunggu temukanlah kepuasan di dalam hadirat Tuhan, bukan semata-mata dalam jawaban atas doa. Kedekatan dengan Tuhan lebih berharga daripada sekedar menerima apa yang kita minta. Konsisten dan setia dalam pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan namanya. Iya betul. Nah itu. Nah, ya Roma, yuk minta tolong Om Marcel. Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-20 sampai dengan 19 sampai dengan 20. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, bagaimanapun, jadi untuk kita, usia saya udah 50 ke atas, artinya saya udah masuk juga di dalam senior ya. Saya tidak mau ngomong tua, saya termasuk di dalam senior ya. Saya senior. Kondisi fisik kita janganlah melemahkan iman kita kepada Tuhan. Pelayanan tetap pelayanan, semakin menyala-nyala semangat. Maka dari itu Tuhan menyatakan, maka itu semakin mempercepat itu semuanya. Ya, tadi Abraham tidak bimbang.
kondisi usia seperti itu, terus habis itu kandungan Sarah juga udah tertutup, Abraham tetap percaya. Justru Abraham mengatakan apa? Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kalau kita belum menerima, kalau kita masih masa penantian, semakin kita muliakan Allah, semakin hati Allah untuk dilik-ilik kita. Ya, disenangkan, dilik-ilik kita. Ya. Terus yang keempat, tetaplah hidup dalam kebenaran selama proses ini berlangsung. Jangan tergoda untuk menyimpang hanya karena jawaban Tuhan belum tiba. Nah, ini seringkali yang terjadi, bukannya begitu? Ya, tolong Om Marcel pasal 4 ayat 21 sampai 22. Ayat 21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Jadi jawabannya udah tahu ya kenapa iman Abraham diperhitungkan, kepercayaan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena itu tadi dengan penuh keyakinan Allah berkuasa untuk melaksanakan semuanya. Ya, itu penting. Kita harus percaya dengan penuh keyakinan Allah berkuasa untuk melakukannya. Jadi tidak pernah apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan, apa yang kita yang untuk Tuhan tujuannya itu kembali dengan sia-sia. Maka itu di firman yang kemarin saya sempat share, lakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan mempersiapkan upahnya untuk kita. Itu jangan pernah diragukan, itu pasti ya dan amin. Gitu. Ya, yang terakhir, selalu perkatakan firman Tuhan, deklarasikan janji-janji Tuhan dengan sepenuh hati dan visualisasikan jawaban Tuhan. Hiduplah dengan tenang dalam janjinya, karena Allah tahu waktu yang paling tepat untuk menggenapi kehendaknya dalam hidup kita. Indah pada waktunya. Jadi kalau berdoa jangan sekilas-sekilas hanya doa, tapi bayangkan sebenarnya apa yang kita minta itu, apa yang kita butuhkan itu, apakah jalan keluar yang kita harapkan itu benar enggak? Akurat enggak? Kalau benar, bayangkan itu kita sudah mendapatkannya. Visualisasikan dalam pikiran kita, dalam hati kita supaya kita fokus kepada doa-doa kita. Ya, kalau kita berusaha untuk memvisualisasikan apa yang kita lagi doakan, itu pasti kita fokus. Kita nggak mikirin nanti, aduh, aku hari ini masak apa? Aduh, aku hari ini aku ada janji, aku mau kemana? Segala sesuatu kan banyak kan ya kita kalau doa pikiran kita jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau kita visualisasi dan kita punya keyakinan teguh bahwasannya janji Tuhan itu ya dan amin, itu pasti doa kita bisa fokus kepada Tuhan. Kepercayaan kita bisa fokus kepada Tuhan. Amin. Karena saya sudah praktekkan ini semuanya, maka itu puji Tuhan pada saat Tuhan kasih ayat ini, wah luar biasa banget. Ya, itu. Udah habis kan, Om Andres? Sepertinya udah habis deh. Oke. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu, ya. Percaya. Oke. Pulang dari tempat ini, bawa ini terus. Dan ini bahan untuk komsel kita. Tadi nggak tahu, kemarin nanti lupa. Jangan lupa. Jangan berusaha lupa ya. Karena iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Salah satu pokok iblis bisa membunuh kita, bisa membinasakan kita adalah mencuri firman yang sudah kita dengar. Iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita pulang dan tidak menyimpan ini, itulah membuat kita mudah untuk dibinasakan. Ya, oke, yuk, mari teman-teman semuanya, rekan-rekan, saudara-saudara, yuk kita lanjutkan ibadah ini untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Tapi boleh kita satukan hati, yuk teman-teman naik dulu terus kita berdoa. Saudara-saudara yang luar biasa, mereka punya talent semuanya. Ini anak-anak yang dahsyat banget nih semuanya. Yuk, mari kita satu dalam doa, yuk. Yuk kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami percaya firman ini adalah untuk kami dan menjadi bekal bagi kehidupan kami seterusnya sampai seumur hidup kami. Dan kebajikan dan kemurahan belaka yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kami percaya Tuhan, firman-Mu membuat iman kami terus bertumbuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kita semua diberkati melalui firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk Ibu Ana yang sudah memberikan firman Tuhan untuk di tempat ini. Biarlah pilihan yang benar itu ada dalam hidup kita juga, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah rangkaian ibadah ini menjadi kekuatan yang penuh dalam hidup kami. Bahwa kami percaya yang benar hanya Yesus dalam kehidupan kami. Untuk firman itu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Kami pakai dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga kami pulang dari tempat ini, iman kami terus makin bertambah. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Ana sudah membawakan firman Tuhan. Biarlah taburan firman Tuhan ini juga menjadi kekuatan yang baru untuk kami semua. Sebab itu juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Ada 2 persembahan yang akan kami berikan di tempat ini, persembahan umum dan khusus. Biarlah tangan-tangannya sudah memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan yang akan balas berlipat kali ganda. Haleluya Yesus, kami akan memberikan persembahan ini, sucikan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara saya memberikan persembahan di sebelah kiri saya, dan kita mendengarkan warta digital The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 8.30. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 9. Pomsel, setiap hari Kamis, pukul 19. Miracle Prayer Night, setiap Jumat, pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mezbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi: nomor rekening gereja, Bank BCA, 74754082284. Atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrus Tan. Baik, demikian warta digital. Saya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita akan menerima berkat dari Tuhan kita, amin. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan,
marilah kita pulang membawa iman damai sejahtera kita. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka diberkatilah setiap kita para imam, para lelaki. Maka sampailah kepada setiap kita berkat Abraham itu. Diberkatilah ketika kita berdiri. Diberkatilah ketika kita duduk. Diberkatilah ketika kita bekerja. Diberkatilah ketika kita beraktivitas. Diberkatilah apapun yang kita lakukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Diberkati jengkak engkau para wanita, para istri. Diberkatilah adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah doa-doamu. Diberkatilah engkau lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka diberkatilah kuat kuasa kasih setiamu, yaitu anak-anakmu dan keturunanmu. Maka anak-anakmu menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mungkin sejarah bagi bangsa, dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Dan terpujilah nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya yang maha kuasa. Dan jayalah Yesus Kristus yang memberkati kita mulai sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu untuk yang online juga.